Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai entrepreneurship berbasis IT. Nah, jadi sebelumnya kita udah melakukan wawancara nih terhadap wirausahawan-wirausahawan yang telah mengembangkan usahanya dengan menggunakan IT. Nah, langsung saja nih kita tanya-tanya kepada teman-teman kita yang udah melaksanakan wawancara. Gimana teman-teman wawancaranya aman? Aman, Alhamdulillah. Aman, alhamdulillah tapi aman. kendala juga ya. Alhamdulillah. Nah, langsung aja kita tanya-tanya. eh, untuk Liza, usaha apa yang diwawancarai dan siapa yang Liza wawancarai? Eh, Usaha yang saya wawancara itu yaitu tentang usaha pangsit melor, yang mana ownersnya ini adalah mahasiswa ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Negeri Padang. Kalau Rizky, apa yang Rizky wawancarai? Yang saya wawancara itu ada Bang Eka dari Fakultas Peternakan. Dia kuliah di Universitas Andalas dan rekannya Kak Ratu Tata Boga di Universitas Padang. Itu dia bisnis usahanya tuh di bidang mochi. Kalau Yura, apa yang Yura wawancarai dan siapa? Kalau dari saya yang diwawancarain itu Bang Dwi namanya, Bang Dwi. Dia merupakan seorang pekerja yang grafis, seorang freelance gitu, terus kerja juga di perusahaan desain interior dan beliau juga sebagai digital marketing gitu. Wah, menarik sekali ya teman-teman, wirausahawan yang sudah diwawancarai. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita tanya, kira-kira pengembangan usaha di bidang IT-nya itu gimana dan apa platform pemasaran yang digunakan oleh wirausahawan tersebut sehingga usahanya bisa berjalan semaju ini. Mungkin mulai dari Liza. Oke, di sini usaha pangsit melor ini terus mengembangkan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital, terutama dalam pemasaran dan layanan pelanggan. Nah, salah satu caranya yaitu dengan memperluas kehadiran di platform online seperti Instagram, TikTok, dan Gojek. Selain itu, usaha ini juga mencoba memanfaatkan algoritma media sosial agar kontennya lebih banyak muncul di feed pengguna ataupun misalnya dengan mengikuti tren yang sedang terjadi pada saat ini ataupun tren yang sedang viral. Baik itu konten random yang lagi viral ataupun eh, bisa mengundang food blogger datang ke tempat usaha tersebut. Wah, menarik Itulah yang sekali dari ya, saya Liza. sendiri. Ya, menarik sekali. Udah menggunakan Gojek ya tadi. Kalau untuk Rizky itu apa pengembangan usahanya? Mungkin yang sudah saya wawancara dengan Sepertinya Rizky terkendala jaringan. Mungkin Yura bisa dimulai. Oke, Manda, untuk saya sendiri pengembangan usaha bidang IT itu bagaimana. Jadi sebenarnya abang itu juga kan emang dari sejak kuliah, beliau kan emang dari desain grafis. Jadi selama kuliah juga mungkin beliau sudah sering ya belajar di mana-mana, cari-cari pengalaman gitu. Dan juga setelah lulus barulah mungkin
abang itu ya mencari-cari kerja terus mengimplementasikan skill yang dia dapat mungkin di bangku-bangku perkuliahan yang gratis. Jadi abang itu juga sudah menggunakan platform pemasaran atau ini ya apa mempromosikan dirinya itu di Instagram kayak di TikTok dan sebagainya pokoknya sosial media gitu. Jadi melihat beliau mungkin juga dikenal di sosial media juga kan beliau juga kan di sana bekerja juga sebagai digital marketing di desain interior itu kan sebagai staf bagian digital marketing gitu. Jadi kan udah seharusnya beliau melakukan pemasaran melalui platform-platform digital gitu. Mungkin gitu aja dari saya, Manta. Menarik sekali, Yura. Berarti abangnya udah membangun branding dirinya sejak masih kuliah ya. Mungkin Rizky udah bisa dijelasin gimana pengembangan usahanya. Oh iya, maaf tadi mungkin wifi saya lagi nge-lag. Mungkin bisa saya lanjutkan dengan pengembangan usaha bidang IT-nya ya. Pengembangan usaha dalam bidang IT ini dilakukan dengan pemanfaatan medsos seperti TikTok dan Instagram. Mungkin awalnya usaha ini menggunakan influencer dengan tarif sekitar 200.000, tetapi kemudian pemilik usaha ini memutuskan untuk membuat konten sendiri agar lebih hemat dan efektif juga. Selain itu, mereka juga rutin melakukan siaran langsung atau live streaming gitu di TikTok untuk menarik perhatian pelanggannya. Mungkin itu dari saya. Wah, nggak kalah menarik ya, Rizky, mengenai pemasarannya. Eh, Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu setelah kita lihat nih usaha-usaha tersebut sudah menggunakan IT atau teknologi. Nah, dari penggunaan ini pasti ada dampak terhadap bisnisnya dan gimana sih dampak dari penggunaan IT tersebut pada bisnisnya dan apa perbandingan dari sebelum penggunaan dan setelah penggunaannya. Mungkin dimulai dari Liza dulu, silahkan. Oke, dampaknya itu sangat besar. Kita bisa lihat dari sebelum menggunakan media sosial ataupun IT, di mana pemasarannya itu hanya sebatas orang-orang di sekitar saja. Misalnya kan ini usahanya dibuka di rumahan saja. Jadi eh, yang membelinya ataupun itu hanya sebatas orang-orang di sekitar sekitar rumah ownersnya saja gitu. Tapi setelah adanya IT, seperti Instagram, bisa membuat konten random di TikTok, jadi pelanggan datang dari berbagai daerah. Orderan juga bisa meningkat pesat, terutama setelah beberapa kontennya itu menjadi viral. Itu dari saya. Oke, ternyata penggunaan IT ini sangat-sangat berdampak signifikan terhadap usahanya. Selanjutnya mungkin dipersilakan kepada Rizky. Baik, mungkin di dalam usaha mochi ini mungkin ada dampak yang sangat signifikan gitu terhadap perkembangan bisnis. Sebelum memanfaatkan media sosial, usaha ini tidak berkembang pesat dan sulit mendapatkan pelanggan. Namun setelah aktif di TikTok, selalu live streaming terus, walaupun cuman sedikit yang nonton, tapi lama-lama juga banyak juga yang nonton gitu. Dan di Instagram juga selalu bikin konten secara rutin maksudnya, agar lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan secara drastis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, dari yang Rizky wawancarai pun sama halnya dengan yang sudah disampaikan oleh Riza, bahwasanya IT ini sangat-sangat berpengaruh terhadap bisnis sehingga bisnis ini dapat berkembang lebih baik ke depannya. Untuk Yurauza, dipersilakan. Baik, kalau untuk saya dari abangnya juga udah bilang terkait pengembangan usaha di bidang IT itu juga kan
sangat-sangat berpengaruh perbandingannya dari sebelum dan sesudahnya. Karena kan abang itu juga bilang dengan adanya teknologi ini sebenarnya mempermudah jadinya. Teknologi kan diciptakan untuk mempermudah bagaimana manusia-manusia itu atau individu itu untuk bekerja dalam apapun itu. Jadi dengan adanya teknologi itu mempermudah peluang bisnisnya. Karena apa? Dengan teknologi seperti yang kita tahu sekarang nih, kita bisa dikenal dimanapun dan kapanpun gitu. Karena banyak platform digital seperti yang tadi kan ada Instagram dan lain sebagainya itu kan yang akses juga kan jutaan bahkan miliaran orang di luar sana. Makanya dengan adanya dampak dari teknologi semakin berkembang pesat, alhasil apapun bisnis yang sedang kita jalanin gitu bisa berpeluang untuk sama-sama memperkenalkannya di dunia luar gitu. Jadi gampang dikenal orang, alhasil orderan atau pesanan juga kan meningkat pesat juga. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi selain contoh dari dampak yang signifikan itu mempermudah dan banyak orang tahu dengan bisnis-bisnis kita. Nah, selain dampak dan perbandingannya sendiri, pasti ada tantangan dalam menjalani usaha ini dengan adanya IT. Jadi, apa sih tantangan yang dihadapi oleh pemilik usaha dalam penggunaan IT itu sendiri? Mungkin dari Liza dulu, dipersilahkan. Oke, sebenarnya tantangan terbesar dari usaha pangsit melor ini eh, yaitu mengatur waktu antara kuliah dan usaha, yang mana ownersnya ini yaitu mahasiswa semester akhir di jurusan ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, selain mengatur waktu antara kuliah dan usaha, tantangannya yang terbesar yaitu mencari karyawan yang bisa diandalkan, juga mencari karyawan yang bisa diandalkan, karena sebelumnya sudah ada karyawan yang bekerja di usaha pangsit melor ini, tetapi baru saja resign. Dan saat ini mereka sedang mencari pengganti karyawannya. Itu dari saya. Oke, ternyata dalam berbisnis ini banyak sekali tantangan yang dihadapi. Salah satunya pembagian waktu ya, bagaimana manajemen waktunya. Untuk Rizky, bagaimana tantangan dari usahanya yang sudah diwawancarai? Dipersilakan. Mungkin tantangan dalam menjalani bisnis sering berkembang sama IT itu sama jawabannya seperti Liza, mungkin mengatur waktunya juga. Dia dulu sambil kuliah juga, tapi itu pas di akhir-akhir dia lagi sempro ya. Mungkin ada uh, 4 tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis dengan perkembangan IT ini. Mungkin yang pertama itu mungkin tidak selalu FYP atau For You Page di TikTok di saat live streaming tadi yang saya katakan tadi. Kadang sedikit yang nonton, kadang banyak gitu kan. Sehingga abang itu perlu strategi konten yang lebih kreatif dan lebih konsisten lagi. Yang kedua itu harus bersaing dengan banyak usaha lain yang juga memanfaatkan media sosial ini. Yang ketiga yaitu perubahan tren yang cepat sehingga perlu terus berinovasi dalam produk dan strategi pemasaran. Mungkin yang terakhir itu menjaga kualitas produk agar tetap sesuai dengan ekspektasi pelanggan meskipun permintaan meningkat dengan pesat. Mungkin itu tantangan dari usaha mochi ini. Wah, sangat banyak ya tantangan di dalam menjalankan usaha yang sudah menggunakan IT. Salah satunya tentunya dengan tidak selalu seperti FYP tadi di TikTok, sehingga perlu strategi konten yang lebih menarik sehingga para konsumennya tahu bahwasanya kami ada menjual suatu produk yang sangat-sangat menarik. Oke, selanjutnya untuk Yurauza, dipersilakan.
Untuk saya dari Abang Dwi juga bilang mengenai tantangan yang beliau hadapin juga dalam berkembangnya IT itu, terutama apalagi di bidang desain grafis, desain interior atau digital marketing itu kan kita tahu kan sekarang kan itu banyak AI itu, otomatis kan susah. Jadi apa? Bisa AI itu di mana-mana bisa juga menggantikan yang namanya itu manusia dalam mendesain grafis atau mendesain apapun itu. Itu mungkin tantangan dari apa dari IT-nya apa dari pengembangan IT-nya. Kemudian satu lagi ada lagi tantangannya dari orderan-orderan atau pesanan-pesanan konsumen gitu. Jadi kita ngedesain tuh nggak bisa harus sesuai kehendak hati kita. Kita juga harus bisa mensinkronkan apa yang konsumen inginkan. Karena apa? Karena kan bekerja, beliau juga bekerja itu kan untuk keperluan konsumen juga. Kemudian yang ketiga itu ada juga tantangannya itu di mana dikejar deadline gitu. Apalagi pas orderan udah banyak-banyak masuk, terus konsumen banyak yang mengorder, otomatis kerjanya juga harus lebih ekstra. Jadi itu mungkin tantangannya menjadi berlipat-lipat gitu. Karena kan banyak yang harus dikerjakan. Nah, akan tetapi Bang Dwi juga bilang juga seperti yang saya bilang tentang yang pertama tadi ada AI ya. Beliau juga bilang belum tentu sepenuhnya AI menggantikan manusia dalam mendesain dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tahu juga bahwa AI itu aja yang buat atau yang ngedesainnya juga manusia. Otomatis apa? Kita harus bisa mengendalikan AI itu bagaimanapun caranya. Karena kita tahu bahwa AI itu dibuat oleh manusia sendiri. Alhasil kita sebagai manusia harus bisa lebih pintar dalam mengatur AI. Mungkin tantangannya dari Bang Dwi itu seperti itu yang beliau bicarakan. Oke, terima kasih Yuroza. Jadi bisa kita lihat tantangan pada umumnya itu bagaimana manajemen waktu. Selain itu, juga tantangan dengan adanya perkembangan teknologi seperti adanya AI. Nah, dapat kita lihat bahwasanya dalam diskusi kita kali ini, kita membahas bagaimana para pelaku industri kreatif di lapangan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang melalui implementasi digital untuk usahanya agar lebih berkembang. Dengan begitu, kita tahu bagaimana awal dari usaha mereka terbentuk, bagaimana pengembangan usahanya, bagaimana dampak dari penggunaan IT untuk usahanya sendiri, dan apa-apa sih tantangan dari dalam mereka menjalankan usaha berbasis IT ini. Jadi, itulah podcast kita pada hari ini dengan pembahasan uh, tantangan dan dampak dari industri kreatif dalam lapangan dan mengimplementasikan digital dalam entrepreneurship. Jadi sekian dari podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.